sama Habib Ahmad. Ya kan, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas, Habib Ahmad Aden. Iya. Beliau ngomong, kami tidak menyalahkan yang ada di Aceh, keturunan yang ada di Aceh, dan kami pun mengakui kami salah. Karena apa? Kami tidak mencari data yang ada di Aceh, dan yang di Aceh tidak pernah mengkonfirmasikan datanya ke Robito. Jadi di sana bahasanya miscommunication. Enggak, sebetulnya enggak miskomunikasi. Dulu waktu saya di Gabus, ya, ketika saya ditanya tentang Sada, ya kan, terus saya bilang saya keturunan Sayyid, tapi saya nggak tahu marganya, kan gitu dulu. Nah, akhirnya saya bilang, Santi, saya akan pulang ke Aceh, saya bawa manuskrip, kan gitu, ya kan. Lalu saya pulang ke Aceh beberapa tahun kemudian, saya ambil fotokopi manuskrip yang ada pada keluarga kami, kan. Lalu saya bawa ke Gabus, ya kan. Kiai Nana juga melihat, gitu loh. Nah, sampai pada saat itu, saya diajak ke Alidin, ya kan, untuk memverifikasi. Ternyata, ya kan, catatan tersebut tidak pernah diberikan satu jawaban tanpa ada bentuk satu penelitian. Lalu pada masa ketika Habib Mustafa bin Sahab masih hidup, saya diajak ketemu ke Alidin Zainal Abidin Assegaf, ya, NA, ya. Habib Mustafa Purgan. Iya, Mustafa Purgan, benar. Nah, setelah ketemu sama Ali Zainal Abidin Assegaf, ya, beliau mengatakan nasab ente majhul, kata dia. Saya jawab, bagaimana engkau menyatakan nasab saya majhul tanpa engkau teliti? Tapi ya, karena nasab kamu tidak ada dalam catatan buku nasab kami. Oke, itu hak antum. Tetapi kami dalam silsilah keluarga jelas kami sadar, gitu. Yaitu tahtal bahas, kata beliau. Ya, terserah. Lalu bagaimana? Apakah Anda siap untuk menghapus data-data nasab kami di keturunan kakek kami di Aceh? Apa dia bilang? Kami nggak bisa begitu. Terus bagaimana status saya? Kalau Anda Sayyid, ya sudah jalani ke Sayyidan antum. Yang penting jangan jual nama-nama nasab. Oke, siap. Sebatas itu. Nah, artinya di perkembangan di masyarakat, saya difitnah, ngaku-ngaku Sayyid, tapi saya bukan orang bodoh. Setiap orang bilang begitu, saya tanya, aku tahu semua nasab-nasab Alawi. Cuman saya nggak berani pada saat itu mengungkapkan sebenar-benarnya. Dari dulu saya bilang, Mbak Alawi satu masa nanti akan meledak. Perhatikan saja. Itu boleh tanya sama Ustadz Najan. Jauh sebelumnya saya sudah sampaikan sama dia. Gitu. Jadi persoalan ini sebetulnya, ya, jangan dipahami dengan cara yang tidak bijaksana gitu. Kalau kita sebetulnya juriat Rasul dan punya data, ayolah kita diskusi dengan bijaksana, dengan saling membawa makalah-makalah ahli nasab, kita kaji bareng-bareng kitab-kitab nasab. Apabila memang benar secara kaidah nasab Ba'alawi tidak ada, ya terima legowo gitu. Kemarin kan daripada hasil debat yang ada di Banten kemarin, kan sudah jelas bahwasannya tidak terkonfirmasi, bukan berarti tidak ada orangnya. Oke, itu kan jawaban dari saya kan nggak dikasih kesempatan, dipotong. Saya sendiri ngelawan diskusi berapa banyak orang. Sekarang gini, tidak terkonfirmasi, artinya tidak menyebutkan nama, bukan berarti tidak ada. Begitu kan bahasanya kan? Oke. Pada saat saya menjawab, tidak disebutkan, selama tidak ada kebenaran dari apa yang disebutkan, itu namanya majhul. Kata saya, oh nggak bisa begitu, dibantah. Sehingga kata-kata tersebut di dalam rekaman itu nggak ada. Jadi itu terkesan rekaman dipotong-potong gitu. Makanya pada saat diskusi di Banten itu sebenarnya di situ tidak ada kalah menang, karena itu
bukan diskusi tetapi debat kusir akhirnya. Maka saya minta kepada mereka di akhir. Oke, sebentar. Pribadi cuma hanya duduk ngobrol sambil ngopi. Ya, itu lebih condong ke situ, ya. Kalaupun saya bilang debat kusir itu asumsi saya, tapi kalau asumsi antum semata debat sambil ngopi, oke, nggak masalah, no problem itu, ya kan? Nah, Imat ini hadir, kemungkinan besar kalau Ki Imat hadir, ya kan? Kalau Ki Imat hadir nih, maaf ya. Ki Imat hadir, teman-teman lain yang ahli ilmu semua yang ada dalam catatan kami hadir, hari itu juga sudah rungkat kalian. Tetapi Kiai Imat nggak mau hadir dikarenakan tidak ada satupun perwakilan Rabithah yang mampu menyatakan satu pernyataan kalau kami salah, kalau kami lemah dalam data, maka kami siap gulung tikar daripada ngaku sebagai sanad sadah Rasul. Itu pernyataan itu yang kami perlukan sebetulnya. Namun karena tidak ada satupun perwakilan dari Rabithah, maka Kiai Imat nggak mau datang. Tapi 6 bulan ke depan, saya akan memaksa Kiai Imat berserta saya dan beberapa banyak orang lain untuk diskusi di Rabithah. Menurut antum, Ya. antum bawa semua. Gimana? Iya, antum bawa semua orang yang menurut antum ahli kitab, ahli nasab, ahli sorok, semua antum bawa. Oke, ya siap. Ntar kita hadirkan semua. Justru jujur, apabila antum bilang para Ba'alawi ini bakal rungkat, anda siap pulang kiamat. Alhamdulillah, mantap. Ini dong. Iya, mantap. Ya, dan apa konsekuensinya apabila antum yang kalah dalam Ya, konsekuensi kami kan sudah jelas. Apabila kami dalam istilah diskusi ilmiah data kami lemah dan tidak terverifikasi kebenaran dari data kami, pertama, saya secara pribadi dan saya akan mengajak Kiai Imat untuk islah dan syahadat atas tuduhan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Kedua, kami sebentar. Kedua, kami akan mengadakan kenduri, kalau bahasa Aceh itu kenduri atau tasyakuran besar untuk minta maaf ya kepada semua habaib yang ada di seluruh dunia, bahkan secara terbuka, walaupun mereka nggak hadir, khususnya yang hadir bahkan yang tidak hadir disiarkan secara media. Artinya itu posisinya dalam syariat disebut dengan ta'zir. Dan kami tidak pernah berharap perjanjian kalian harus pulang ke Yaman, nggak ada. Artinya yang kami tuntut itu adalah kalian stop mengaku sebagai zuriat Nabi. Nggak ada. Itu ada kalimat apabila Ba'alawi tahun 2035 akan rungkat dan balik ke Yaman. Ya. Oke, itu kan saya jawab. Gini bang. Itu kan statement saya pribadi atas analisa saya, ya nggak? Ya, jangan di-framing kepada hal-hal yang negatif. Di situ di akhirnya kan saya ngomong, itu akan terjadi apabila Ba'alawi Rabithah tidak mau berdiskusi, ya. Tapi di akhir, Kenapa ketika Ki Imat mengatakan bahwasannya para Ba'alawi wabil khusus habaib sekarang diwajibkan DNA kalau ini mengakui dia darahnya Rasulullah, mengalir dari Rasulullah. Karena begini, Anda mau menanyakan sama antum, apabila kita makin mahal karena hukum itu terbagi 3, ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. iya. Akta itu 5 hukum, bukan akal dihukumin. Iya, betul. Terus yang jadi persoalan dengan tes DNA itu apa? Sekarang kalimat tes DNA, yang namanya tes DNA ini kan mengambil sampel darah. Oh, nggak mesti sampel darah. Nggak mesti. Itu kan makanya kita nggak usah berbicara soal DNA. Gini Tuan,
kita tidak perlu membicarakan soal DNA. Aku tidak paham DNA. Engkau pun tak paham soal DNA. Kali kan mengatakan harus tes DNA. Ya, itu tuntut aja sama yang menuntut. Saya kan nggak menuntut tes DNA. Saya menuntut uji nasab. Betul nggak? Betul nggak, Tuan? Dengar itu dong. Ya, Anu ya. ngomong. Oke. Kasih ngomong benar. Lanjut. Jadi apabila tes DNA, contohnya seperti ini. Ketika anak menyalurkan darah anak ke antum, apa antum menjadikan anak? Kan enggak? Saya nggak paham. Itu saya nggak paham. Ya. Saya nggak paham DNA, jadi saya nggak bisa mengomentari. Daging sama seperti gula dan manis. Apa antum bisa beli gulanya doang, nggak beli manisnya? Iya, saya kalau berbicara masalah DNA, Tuan, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa komentari, karena saya bukan ahlinya. Karena boleh jadi bukan seperti apa yang Tuan sampaikan terkait DNA, gitu loh. Paham nggak? Di dalam DNA. Iya, jadi saya berbicara sesuai dengan apa yang saya pahami. Apa yang saya pahami dan saya kaji ini adalah tentang persoalan nasab. Jadi yang saya kedepankan adalah pengkajian nasab, bukan soal DNA. Kalau soal DNA itu ada tim ahlinya. Nanti kita bisa hadirkan penjelasan orang tim ahli terkait masalah DNA. Begitu, Tuan. Oh, gitu. Mau dipanggil ininya, apa namanya, ahlinya. Iya, harus dong. Ketika kita berbicara sesuatu kan harus kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kan gitu kan? Allah Ta'ala berfirman kepada siapa? Kepada Rasul. Terus kepada Rasul doang, bukan kepada kita gitu. Itu kan kitabnya, Mbak. Kalam kodim. Apa? Suara bukan tulisan. Gimana? Kalam ya Allah, kalam kodim. Ya, Bukan terus? suara, bukan tulisan. Huruf tidak disusun. Nah, terus yang ada sekarang ini kalam apa? Ya, Al-Quranul Karim itu kalam kodim ya Allah Ta'ala melalui. Ya, yang saya bacakan tadi itu kalamullah apa bukan? Iya, kalamullah. Ya, terus apa menjadi persoalan dengan kadim dengan hadis? Itu bagian ilmu tauhid. Nanti kalau saya kupas antum bingung juga nanti. Sekarang saya tanya sekarang sama antum terkait kalam kadim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim ada lafaz Bismillah, ya, yang takdir muallak yang ada di dalam lafaz Bismillah, misalkan abtadi'u, iya, terus apa takdirnya? Karena itu kan baknya kalau di Arab itu ada dua macam ba. Ada baknya ba zaidah, ada baknya ba asliyah. Nah, kalau di Arab dia dengan ba yang mempunyai muallak, yang mempunyai ta'alluq, di dalamnya itu ada takdirnya abtadi'u. Apakah abtadi'u itu adalah min kalamillah kadim atau hadis atau bukan kalamullah? Coba jawab. Gimana? Ya. Gini aja yang singkat aja saya kasih pertanyaan. Segala sesuatu di dalam Al-Quran yang ditakdirkan, yang muqaddarah, yang tidak terlihat lafadznya, tapi itu Quran berhajat tarkibnya dengan kalimat yang muqaddarah. Apakah kalimat yang muqaddarah itu adalah termaksud minal Quran atau tidak? Coba jawab. Minal Quran. Loh, kalau minal Quran berarti Quran berhajat kepada sesuatu yang diciptakan oleh manusia kan? Karena takdir itu yang menemukan orang ahli nahu. Ya kan? Berarti Quran itu butuh kepada takdir itu kan? Nah, kalau begitu Quran itu tidak terjadi taraf. Gimana bicara Quran itu baginda Rasul. Iya, antum berbicara ke baginda Rasul. Ketika saya tanya, ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kayak waktu turun kepada Nabi berhuruf berbunyi bersuara enggak? Kalau Nabi bersuara. Oh, jadi yang tidak berhuruf, tidak berbunyi, tidak bersuara itu bagaimana idraknya? Coba. Iya, bagaimana kita mengetahui berarti kalam yang ada di Al-Quran ini kalamnya Nabi, bukan kalam Allah dong? Jadi Quran itu kalam Allah. Bagaimana kalam Allah? Tadi kamu bilang kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak ada mahal i'rab.
Sedangkan sekarang Al-Quran itu ada bunyi, ada suhu, ada tulisan, ada tarkib kalimat, ada mahal i'rab. Berarti itu bukan kalamullah dong, sebab kalamullah kan tidak berbunyi, ya kan? Kan oleh makhluk. Oh, berarti Quran itu makhluk dong. Berarti Quran itu makhluk dong, nggak murni lagi sebagai kalamullah dong. Kenapa? Iya, berarti kalau begitu Quran itu makhluk dong, bukan kalamullah lagi dong. Kalau bicara Quran makhluk, belum mungkinin semua. Oh, udah, ente udah nggak usah bahas itu dari murtad ente, udah salah. Udah, bukan ahlinya dah, bagian-bagian kalam kadim itu nggak paham ente. Udah, kita kembali ke persoalan dulu. Jadi apa yang membuat sampaian itu ya meyakini bahwa sampaian itu sebagai sadatul rasul, sedangkan data nggak ada gitu. Di dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar. Ya, riwayat itu kan apapun ceritanya, riwayat yang antum sampaikan tidak memverifikasi Ubaidillah kan? Dengerin dulu. Ya, lanjut. Santai ya. Sayyidina Abu Bakar ketika itu sedang lelah. Lalu beliau beristirahat di pangkuan daripada Rasulullah SAW. Ya. Yang namanya kisah di waktu itu seekor ular mematuk daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar. Udah, di gua itu kan, kejadian di gua ya. Oke. Buktikan bahwa itu ular sakit hati kesalah sama Sayyidina Abu Bakar bahwasannya sudah menghalangi pandangan ular tersebut untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Terus? Di situ singkat bagaimana apabila kita cari ular kobra, kalau memang itu syahada atau tidak, kalau memang itu keturunan Rasulullah atau bukan, silakan taruh ular kobra 10 lah. Itu haram, itu membinasakan, itu secara hukum fikih. Nggak ada cara membuktikan prosedur nasab itu dengan ngetes pakai ular, nggak ada. Kalaupun pernah kejadian, sekarang Ki Imat aja bikin kitab baru yang mengambil daripada jangan dibuka tuh menurut pemahaman Wahabi. Oh, jangan begitu sampean. Justru sampean itu pemahaman Khawarij. Kalau udah begitu, gampang menuduh orang lain. Gitu salah. Jangan begitu. Jangan Anda terobsesi bahwa setiap karya orang itu dia menyontek dari karya orang lain. Itu salah. Anda sudah berburuk sangka. Di situ adalah letak bahwa Anda ini diragukan kesadaran sampean. Keturunan seorang Rasulullah, tar dulu. Keturunan sebagai keturunan dari zuriat Rasulullah itu ternafi akhlak buruk, husnudzon yang ada di dalam hati mereka. Tidak ada suudzon, nggak ada. Jadi berbaik sangka aja. Saya aja nih selalu berbaik sangka. Tapi kami sedang berfaham bahwa kalian itu tidak ada di jalur nasab secara ilmiah. Jadi nggak bisa husnudzon, nggak bisa suudzon standar gitu. Dengerin, daripada mahal-mahal tes DNA, mendingan ular kobra aja. Kalau memang dia jahit. Ya sudah, kalau memang ular kobra, ya ente ambil ular kobra, ente tes, kita ke hutan. Ya ente aja yang tes, dipatok nggak sama kobra kan gitu. Kalau nggak dipatok, ente ngaku saya juga. Sekarang ente juga aneh nggak punya dobet itu, dan aneh tidak pernah mengklaim secara hakiki bahwa aneh sadatul rasul, nggak pernah. Aneh hanya menyampaikan bahwa saya punya sanad zuriyah, ya, daripada keturunan Said Ahmad Al-Qusyasi. Terlepas orang mengakui ataupun tidak, bagi kami tidak penting. Dengarin dulu. Bagi kami tidak penting sanad nasab. Yang kami pentingkan adalah ilmu dan amal yang saleh untuk menjadi orang yang takwa. Begitu, Tuan. Nggak kayak sampaian teriak-teriak di ceramah, di dalam darah kami mengalir darah Rasul. Gitu kan? Kalian pernah ceramah juga, gua dengar dulu di Gabus, ya kan? Ceramah bahwa ketika Nabiullah Isra Mi'raj,
kami hadir ketika mereka Nabi Isra Mi'raj kan gitu kan, dengan alasan bahwa kami adalah sufinya Rasulullah kan gitu kan. Itu bagaimana tuh nasnya? Kalian Nabi Isra Mi'raj tuh Sayyidah Fatimah udah lahir, berarti kau udah pisah sama sulbi Nabi kan. Dan kalian pun tidak terverifikasi sebagai cucu Nabi. Jari-jari jemarinya ketika menyusui Sayyidina Hasan wal Husain. Oh iya benar, kalau Sayyidina Hasan wal Husain ya memang cucunya Rasul. Sampean ini dari mana jadi cucunya Rasul? Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul wal-Batul ini tidak bisa Sayyidah Fatimah itu anaknya Nabi. Udah jelas itu, nggak ada khilaf itu, ijma itu. Yang masalahnya sampean ini keturunan Ba'alawi ini dari siapa nyambung ke Rasul gitu loh. Ubaidillah itu tidak terverifikasi dari kitab-kitab yang dekat dengan zaman Nabi gitu loh. Iya, ini kayak santai saya. Tak boleh, nggak baik. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya senang sama Tuhan. Saya senang. Istighfar nggak baik. Itu takutnya ya, setan yang antum juga kudu istighfar lah. Sama-sama. Kalau kita kan di sini sedang berbicara budaya aku ya kayak gitulah cara bicara aku. Nggak ada ingin menjatuhkan sampean, enggak, tapi kita sedang berbicara dalam sudut pandangan yang hak gitu loh. Jadi sangat menyayangkan dengan kehadiran antum ada di pihak iman demi Allah, sangat menyayangkan. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Antum baik amanah, berarti sudah sayang amanah. Syukran kasiran atas mahabbah antum, atas kasih sayang antum kepada ana sebagai orang tua, ya kan? Alhamdulillah, syukran kasiran. Tapi ingat, ana nggak pernah antum aku nama tiga bus. Iya. Jadi ana terus terang aja, ana tidak akan berhenti untuk memperkuat guna jelasnya nasab Ba'alawi apapun ceritanya, agar kemudian hari nanti bila nasab Ba'alawi ini sahih, maka sampai hari zaman ini berakhir tentang penelitian nasab Ba'alawi gitu loh. Begitu juga ketika Ba'alawi ini selesai nasabnya tidaklah sahih, bahkan mardud, maka sampai zaman inilah terputusnya informasi bahwa Sadah Ba'alawi itu bukan keturunan daripada Ashraf gitu loh. Artinya saya ingin terus mengungkap hal ini supaya menjadi terang benderang bagaikan cahaya matahari di siang hari. Begitu Tuan. Gitu, terang benderang silakan berarti. Iya. Biar silau lah, ya kan? Jadi ngomong-ngomong, tinggal di mana sekarang antum? Anak tinggal di tempat secukupnya. Oh, alhamdulillah. Biasa kalau tempat secukupnya dua kali dua. Ya. Tempat secukupnya cukup buat tiduran, cukup buat larian, cukup buat loncat-loncatan. Kalau buat lari-larian kan bukan tempat tinggal namanya kebun. Kalau yang tempat tinggal kan rumah. Yang saya tanya itu posisinya di mana? Apa masih di daerah Bekasi? Apa di daerah Jakarta? Apa di daerah Cianjur gitu? Di mana posisinya? Tinggal di daerah Bekasi. Alhamdulillah. Sebelah mana Bekasinya? Kamu nanya? Kamu tanya? Astagfirullahaladzim. Tadi bilang orang suruh istighfar, ya kan? Nggak usah marah-marah, nggak usah ngenyek. Sekarang sampean sendiri yang nabrak, gimana sih? Enggak, kan antum nanya, kan anak nggak mau kita ini, ya membuat senyum seseorang itu ibadah. Iya. Jadi ngomong-ngomong, di situ udah ajar maghrib belum? Bentar lagi maghrib. Kalau di saya ada azan maghrib. Jadi kalau di antum udah maghrib, antum di kampus ya, masih campur udara ya? Masih. Ngopi-ngopi lah di sini kita bahas secara baik-baik ilmiah, biar saya juga dapat hidayah kalau memang antum benar, ya kan? Anak selalu mendoakan antum, ya kan? Iya. Jadi kalau memang
kalau memang nanti kebenaran itu benar terungkap di otak saya, maka saya orang pertama yang akan menentang Kiai Imad. Tapi ingat, kalau tidak terungkap, saya akan bela Kiai Imad sampai titik darah penghabisan. Begitu Tuan. Wah, Jaher dan Imad. Ya, panggillah orang dengan nama yang santun walaupun berbeda hari ini pandangannya dengan kita. Yang penting kita belajarlah berusaha bijaksana dalam segala sesuatu. Demikian yang mungkin dapat kita bicarakan wahai Tuan di sore hari ini. Insya Allah kita akan selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam kasih sayang baginda Nabi Yaumal Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya undur diri dulu, nanti kita lanjutkan. Silahkan disimpan nomor saya. Kalau ada waktu kita bisa berkalam-kalam kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.